Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah, khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita sekalian banyak kenikmatan dan karunia, sehingga kesempatan sore hari ini kita masih dikumpulkan salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala di Masjid Jannatul Firdaus untuk bersama mempelajari tentang perkara agama kita, dan kita diberikan kesehatan dan kesempatan, dan semoga apa yang kita lakukan menjadi bekal amal kita dalam kehidupan di dunia, terlebih dalam kehidupan kita di akhirat nantinya. Dan seperti biasanya, pada kesempatan sore hari ini adalah pembahasan kitab Syarah Kitab Tauhid. Pada kesempatan yang lalu kita telah menyelesaikan salah satu dari bab yang didatangkan oleh penulis rahimahullah ta'ala. Beliau mendatangkan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabt. Sungguhnya engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah dapat memberikan petunjuk kepada siapa saja yang engkau cintai. Memberikan petunjuk yaitu hidayah atau taufik, ya, sebagaimana telah kita jelaskan ya pada kesempatan sebelumnya. Bahkan Nabi saja ya tidak bisa menunjuki, memberikan hidayah taufik kepada pamannya, karena hidayah taufik adalah khusus atau kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ayat ini menunjukkan ya tidaklah layak ya seorang memberikan permintaannya atau permohonannya ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagai dalil bahasanya wajibnya bagi kita sekalian untuk mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan kita. Dan insyaallah ta'ala kita akan masuk pada bab yang baru yang didatangkan oleh penulis atau musannif rahimahullah ta'ala, ini saya Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi, dalam kitabnya Kitab Tauhid. Siapa yang baca? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala muallif Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala, babu ma jaa anna sababa kufri bani adama wa tarkihim dinahum huwal lughu fis salihin, wa qaulillahi azza wa jalla ya ahlal kitab la taglu fi dinikum. Jazakallah khair.
Barak fiik. Penulis rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitab At-Tauhid, itu kitab Tauhid, bab ma jaa anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwal ghulu fi salihin. Bab apa yang datang bahwa sebab kekufuran Bani Adam, kekufuran dari umat manusia ini, baik laki-laki maupun perempuan, ini adalah disebabkan ghulu terhadap orang-orang saleh. Dan juga di antara sebab atau sebab mereka meninggalkan agama mereka, yaitu adalah ghulu terhadap orang-orang saleh. Jadi ada dua poin, ada dua pembahasan bahwasanya sebab kekufuran Bani Adam dan juga kenapa mereka Banu Adam meninggalkan agama mereka, itu adalah al-ghulu fis salihin, yaitu berbuat melampaui batas, berlebih-lebihan atau ekstrim terhadap orang-orang saleh. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala mendatangkan firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahli kitab, dan ahlul kitab yang meliputi al-Yahud wa Nasara. Mereka adalah al-Yahud wa Nasara. Wal kitab, Taurat adalah untuk orang-orang Yahud, wal Injil adalah untuk orang-orang Nasara. Bagaimana disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin yang dalam Al-Qaulul Mufid. Kemudian berkata Syarih Hafidhahullah Ta'ala Syekh Shalih Fauzan, munasabatul bab li kitab tauhid, kesesuaian judul atau bab ini terhadap kitab tauhid, bahwasannya musannif lamma bayyana ba'da ma yaf'aluhu ubadul kubur ma'al amwat minasyirki al-mudad li tauhid, arada fi hadzal bab ayubayyina as-sababa fi dzalika liyahdhara wa yajtaniba wa huwa al-ghulu fi salihin. Bahwasanya musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tatkala beliau menjelaskan sebagian apa yang dilakukan oleh para penyembah kuburan terhadap orang-orang yang telah meninggal, itu dari apa yang mereka lakukan dari kesyirikan. Dan kesyirikan ini adalah merupakan mudad, adalah did, lawan dari tauhid, yang merupakan lawan dari tauhid. Beliau rahimahullah ta'ala menghendaki pada bab ini untuk menjelaskan sebab yang demikian itu. Dan tujuannya adalah supaya kaum muslimin liyahdhar, supaya waspada dan juga wayattanib, dan supaya menjauhi, yaitu dari tindakan al-ghulu fi salihin, yaitu bertindak melampaui batas terhadap orang-orang saleh. Jadi maksud dari bab ini yaitu adalah menjelaskan sebab yang karenanya manusia terjatuh di dalam kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melampaui batas terhadap orang-orang saleh dalam hak mereka.
baik itu berupa ucapan atau perbuatan atau keyakinan. Dan ini adalah merupakan pokok ya atau sumber kesyirikan qadiman wa hadithan. Itu sumber kesyirikan apa? Sejak dahulu hingga sekarang. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Abdul Aziz Al-Aql yang dalam sarah beliau yaitu Ghayatul Murid, ya bahasanya ini adalah merupakan ya kejadian yang telah terjadi sejak dari dahulu hingga sekarang ini. Kemudian juga disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Syekh, yaitu Menteri Agama ya Wizara Auqaf di Saudi Arabia. Beliau mengatakan ya dalam kitabnya At-Tamhid li Syarh Kitab Tauhid, ya Tamhid ya li Syarh Kitab Tauhid, beliau mengatakan wal muallif rahimahullah taala lamma intaha bil abwab as-sabiqah min anwa'i syirkil asghar wal akbar, dan mu'alif tatkala telah selesai pada bab-bab yang telah lewat dari macam-macam syirik kecil dan syirik besar, dan juga wal adillah dan dalil-dalil akan kebatilan yang demikian itu, arada ayyasra. Kemudian beliau hendak memulai fi dzikril asbab al-muaddiyah, itu menyebutkan sebab-sebab yang menghantarkan ila hadzal isyraki billah, itu kepada penyekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga wadara'i al-mufdiyah ilal kufri bi subhanah, dan dara'i yaitu sarana-sarana yang menghantarkan kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza fi ghayatil munasabah, dan ini adalah pada puncak kesesuaian. Fa innahu suru'un fil asbab wa dara'i, yaitu beliau bersama Muhammad bin Abdul Wahhab ya memulai fil asbab wa dara'i, ya yaitu dalam menyebutkan sebab-sebab dan sarana-sarana. Ya setelah beliau ya menyebutkan al-usul, yaitu pokok-pokok ya dalam tauhid, dan juga wal aqaid, ya pokok-pokok dalam akidah. Dan manusia ya dalam muamalah mereka ya terhadap orang-orang saleh, ya sebagaimana ya disebutkan Syekh Sa'di rahimahullah taala dalam Al-Qaulus Sadid syarah kitab Tauhid, manusia dalam bermuamalah terhadap orang-orang saleh ini ada 3 macam. Yang pertama adalah ahlul jafa, alladzina yahdamuna huquqahum wa la yakumuna bihaqqihim minal hubbi wal muwalati lahum. Itu orang-orang yang kasar, ya orang-orang yang tidak mengetahui ya kadarnya orang-orang saleh, sehingga mereka memperlakukan orang-orang saleh dengan perlakuan yang kasar. Ini tidak menunaikan hak mereka ya, dan tidak mencintai mereka. Ya, tidak mencintai mereka dan menunaikan hak mereka. Ini kelompok yang pertama, ini orang yang ya bermuamalah terhadap orang-orang saleh. Dan yang kedua adalah orang-orang yang ghulu. Itu orang-orang yang mengangkat derajat orang-orang saleh melebihi kedudukan mereka yang Allah Subhanahu wa taala telah menempatkan ya mereka dengan kedudukan tersebut. Ini orang yang kedua. Jadi ada yang jafa, ya jafa itu apa? Ya tidak sopan ya, atau tidak apa menunaikan haknya orang-orang saleh. Ya, kemudian yang kedua adalah orang-orang yang ghulu, yaitu apa? Yang melampaui batas dalam memperlakukan orang-orang saleh. Kemudian yang ketiga adalah ahlul haq. Mereka ini adalah yang mencintai orang-orang saleh dan juga memberikan wala mereka pada orang saleh dan mendudukkan wa yakumuna bi huquqihim al-haqiqiyah, yaitu menunaikan hak-hak orang saleh yang sesungguhnya. Akan tapi mereka apa? Ya berlepas diri dari apa? Dari hulu ya terhadap orang-orang saleh ya, dan juga apa? Mengklaim bahwasanya apa? Orang-orang saleh itu memiliki kemaksuman. Ya.
itu orang-orang ahlul haq ya tidak seperti orang-orang yang hulu. Karena orang-orang yang hulu ya mereka ya sampai menempatkan orang soleh itu apa? Ya seakan-akan seperti derajatnya para nabi. Itu bahasanya mereka apa? Ya tidak melakukan dosa, tidak melakukan kesalahan. Ya sehingga walaupun mereka maksiat, walaupun mereka apa? Berzina, walaupun ini sebagian mereka sampai apa? Yang disebut dengan apa? Ya habaib atau apa? Sekarang ya seperti itu mendudukkan mereka melebihi ya dari kedudukan yang Allah Subhanahu wa taala tempatkan. Itu pun kalau ya benar adanya, ya. Kemudian musannif mendatangkan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, kita akan baca ya, apa yang datang majaa ay minal adillah. Apa yang datang dari adillah yaitu tarkihim, yaitu biljar atfan alal mudhaf ilaih, yaitu kufur. Yani wa tarkihim itu watarkihim ya itu dijarkan karena diatafkan dengan mudhaf ilaih yaitu pada ya sabab kufri, yaitu kufri mudhaf ilaih. Kemudian al-ghulu itu adalah melampaui batas, mujawazatul had, itu melampaui batas, wal ifrat fi ta'zim ya, dan juga apa berlebihan dalam mengagungkan, bil qaul ya dalam ucapan, wal i'tiqad ya dan juga keyakinan. Dan tadi kita sebutkan juga dalam apa? Ucapan dan juga perbuatan. Ya, dan juga perbuatan. Dan juga di sini ditambah dengan i'tiqad. Ya, wa ta'addi, dan melampaui batas ya terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya. Kemudian fi sholihin, ya fi sholihin ini masuk dari orang-orang saleh itu siapa saja? Yaitu minal anbiya wal auliya wa ghairihim. Ya, minal anbiya yang kalau sekarang berarti apa? Telah meninggal, ya telah wafat. Wal auliya ya, dan para wali sekarang ya ada yang telah wafat dan ada yang apa? Ya masih hidup. Wa ghairihim, dan juga selain mereka. Ya, itu melampaui batas ya dalam pengagungan. Kemudian ahlul kitab mereka adalah al-yahud wa nasara. Kemudian la taghlu fi dinikum, janganlah kalian apa? Taghlu fi dinikum, la taghlu fi dinikum, la tata'addu. Itu janganlah kalian melampaui ma haddadallah lakum. Janganlah kalian melampaui apa yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan batasan pada kalian. Faqalan nasara fil masih. Itu ya orang-orang Nasara mereka apa? Melampaui batas pada Al-Masih, yaitu siapa? Nabi Isa alaihissalam. Wa qalal yahud fi Uzair. Ya, dan orang-orang Yahud melampaui batas pada Uzair hingga mengatakan ya Uzair adalah anak Allah. Itulah pada Masih ya adalah anak Allah, atau ya Al-Masih salah satu dari Tuhan yang tiga. Kemudian makna ijmali dari ayat, Allah Subhanahu wa taala melarang ya al-yahud wan nasara dari berlaku ya anta'addi, melampaui batas terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan batas pada mereka, supaya apa? Bi alla yarfa'ul makhluk fawqa manzilatih, supaya tidak mengangkat makhluk di atas kedudukannya. Allati anzalahullah, ya, dan yang Allah Subhanahu wa taala telah mendudukkannya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah ya mendudukkannya, ya, manzilah allati la tanbaghi illa lillah, yaitu kedudukan yang tidaklah layak ya didudukkan, yaitu para nabi, ya orang-orang saleh yang telah mati ataupun yang masih hidup. Itu apa? La tanbaghi, yang tidak pantas ya kedudukan itu adalah melainkan hanya untuk pada Allah Subhanahu wa taala semata. Yaitu dari apa? Misalnya meminta rezeki, meminta anak, menolak bala, ya, kemudian apa? Ya, mendatangkan ya apa saja yang diinginkan. Ya, ini adalah merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka tidaklah diminta melainkan pada Allah Subhanahu wa taala. Apabila diserahkan pada selainnya, ya maka terjatuh pada larangan ya yang telah disebutkan. Kemudian munasabatul ayat lil bab, bahwasannya di dalamnya terdapat larangan, yaitu dari
berbuat ghulu, yaitu melampaui batas secara mutlakon. Maka ini apa? Fayasmal. Ghulu di sini adalah ya meliputi orang-orang saleh, ya, ghulu terhadap orang-orang saleh. Wal khitab, dan pembicaraan di sini adalah ya dari ayat itu wa in kana li ahlil kitab. Sekalipun konteksnya atau pembicaraan khitabnya itu adalah kepada ahlul kitab, ya ahlal kitab, fa innahu amun. Maka sungguhnya ini adalah ya mencakup umum. Ya mencakup ya tidak hanya ahlul kitab, tapi terkandung di dalamnya yatanawal jami'al ummah. Ya terkandung di dalamnya yaitu semua umat. Tahdhiran lahum, itu sebagai peringatan untuk mereka, ya. Sebagai peringatan untuk mereka, ya. Itu tahdhiran lahum ayyaf'alu fi nabihim, supaya ya mereka apa? Tidak melakukan pada nabi mereka dan orang-orang saleh mereka seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasara. Itu pada Al-Masih, yaitu pada Nabi Isa alaihissalam, dan orang-orang Yahud ya pada Nabi pada Uzair. Jadi Uzairnya adalah ya orang saleh ya pada Uzair. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan la taghlu fi dinikum, ya dikatakan oleh Al-Imam Tobari rahimahullah taala dalam tafsirnya, ya beliau adalah salah seorang ulama At-Tabari, ya adalah Ibnu Jarir, ya Ibnu Jarir At-Tabari, salah seorang ulama yang wafat pada tahun 310 Hijriah, ya. Al-ghulu adalah huwa mujawazatul had fi madhi syai' au dhammi. Jadi ghulu itu adalah ya melampaui batas dalam muji sesuatu atau mencela sesuatu. Wa dhabituhu, dan ketentuannya yaitu ta'addi ma amarallahu bi, yaitu melampaui batas terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkannya. Maka makna di sini adalah apa? La tatajawazul had fi dinikum. Itu janganlah kalian apa? Melampaui batas dalam agama kalian. Fataqulu 'alallah, sehingga kalian mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala ma la yalik wa la yahil, apa yang tidak layak untuk Allah Subhanahu wa taala dan apa yang tidak halal untuk Allah Subhanahu wa taala. Wala taqulu fi Isa ya ghairil haq, dan janganlah engkau mengatakan ya kepada Isa yaitu perkataan ya atau perbuatan yang tidak benar. Ini sebagaimana disebutkan ya dalam ya tafsir At-Tabari dan juga dalam Taisir Al-Aziz Al-Hamid. Ya, sarah kitab Tauhid yaitu Syekh Sulaiman rahimahullah taala. Kemudian bahwasanya maksudnya adalah la tarfa'ul makhluk. Ya, di sana juga disebutkan bahwasanya janganlah engkau mengangkat makhluk yaitu Isa ya alaihissalam ya dari kedudukannya yang Allah Subhanahu wa taala telah mendudukkannya. Nabi Isa alaihissalam ya telah mengatakan bahwasanya Isa itu adalah rasul, ya, rasul Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan hambanya Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan ya, itu bukan sebagai ilah. Ya, bukan sebagai sesembahan. Bukan sebagai ya kesesembahan. Dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ya barang siapa man tasabbaha min hadhil ummah bil yahud wa nasara, barang siapa yang menyerupai dari umat ini dengan Yahudi dan Nasara, itu orang yang apa? Wa ghala fid din, yaitu orang yang apa? Melampaui batas dalam agama. Bi ifratin ya fihi, yaitu dengan berlebih-lebihan di dalamnya, au tafrid, atau dalam peremehan, wa dohahum, kemudian dan menyerupakan mereka pada yang demikian itu, maka sungguh ya dia telah menyerupai mereka. Faqad sabahum, ya sungguh dia telah menyerupai mereka, yaitu al-Yahud wa Nasara kal khawarid, ya seperti orang-orang khawarid yang mereka al-marikina anil Islam atau minal Islam, seperti orang-orang khawarid yang mereka ini marikin, yaitu keluar dari ya agama Islam, ya seperti mereka ini orang-orang yang keluar ya dari agama Islam. Ini sebagaimana dinukilkan dari Taisir Al-Aziz Al-Hamid, perkataan Syekhul Islam rahimahullah ta'ala.
Kemudian apa yang kita bisa ambil faedah dari ayat ini? Ada yang membaca? ثم قال الشارح رحمه الله تعالى ما يستفاد من الآية الأولى تحريم اللغو في الأشخاص والأعمال وغير ذلك. Ya, dari bab ini ya terdapat perkara yang bisa diambil faedah darinya. Yang pertama adalah haramnya perbuatan hulu ya pada perorangan atau pada orang-orang ya, dan juga pada amalan dan juga pada perkara yang selain demikian itu. Ya, pada perkara yang selain demikian itu, dan ini telah kita jelaskan. Kemudian yang kedua, الثانية الرد على اليهود والنصارى ومن شابههم في غلوهم في الأشخاص والأعمال وغير ذلك. Ya, yang kedua adalah bantahan kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dan siapa saja yang menyerupai mereka ya dalam ya tindakan ghulu, yaitu melampaui batas ya terhadap seseorang, ya orang Yahudi terhadap Uzair, ya orang Nasara terhadap Isa alaihissalam, ya, dan juga dalam amalan wa ghairi dzalika, dan juga selain yang demikian itu. Kemudian ثالثا الحث على لزوم الاعتدال في الدين وجميع الأمور بين الجانبي الإفراط والتفريط. Yang ketiga adalah dorongan ya, untuk melazimi al-i'tidal fiddin, ya, apa al-i'tidal itu al-wasat, ya, tengah-tengah di dalam beragama, ya, dan juga pada apa? Pada semua perkara. Di dalam agama ini hendaknya seorang itu apa? Wasatiyah, yaitu berada di tengah-tengah, tidak melampaui batas dan juga tidak meremehkan. Itu tidak hulu dan tidak jafa. Ini lawannya hulu adalah al-jafa. Ya, dan juga pada semua perkara. Yaitu antara apa? Ifrat dan tafrid. Ifrat itu apa? Melampaui batas atau ekstrim. Wa tafrid itu adalah yang meremehkan. Kemudian الرابعة التحذير من الشرك وأسبابه ووسائله. Ya, yang keempat adalah at-tahdhir, yaitu peringatan dari kesyirikan dan juga apa? Ya, sebab-sebabnya dan juga sarana-sarananya. Ya, sarana-sarananya, dan nanti akan disebutkan pada hadis yang kita akan baca. Ya, silahkan yang baca. ثم قال مؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. Ya, jazakallahu khair. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala mendatangkan dalil yang kedua. Beliau mengatakan fi sahih, ya, dan sahih di sini adalah sahih Bukhari, ya, sahih di sini adalah dalam sahih Bukhari, ya, dalam sahih Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. An Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dan beliau wafat ya tahun 67, ya, 67 Hijriah. Ya, beliau yang salah seorang ya sahabat, ya, turjumanul Quran, ya, yang diberikan doa ya oleh Rasulullah SAW, Allahumma faqihu fid din wa alimhu fit ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah Abdullah bin Abbas dalam agama, wa alimhu at-ta'wil, ya, dan juga ajarilah ya kepadanya at-ta'wil, maksudnya apa? Tafsir, ya, sehingga beliau terkenal ya sebagai ulama tafsir, ya, sebagai sahabat yang
ya ahli ya dalam mentafsirkan ya ayat Al-Qur'an. Karena doanya Rasulullah SAW yang Allah Subhanahu wa taala mengijabahi ya doanya Rasulullah SAW. Salah seorang sahabat dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa qalu la tadarunna alihatakum. Ya, dan mereka ya mengatakan janganlah ya kalian tinggalkan alihatakum, yaitu sembahan atau sembahan mereka. Ya wala tadarunna wad ya waddaw wala suwa', ya yaitu jangan engkau tinggalkan apa? Ini pakai penguat ya wala tadarunna, dan janganlah engkau meninggalkan wad. Nanti akan kita sebutkan wala suwa'a, dan juga ya jangan engkau tinggalkan suwa', wala yaghutha ya, dan juga jangan engkau tinggalkan yaghuth, wa ya'uq wa nasra, jangan engkau tinggalkan ya'uq, dan juga jangan ya engkau tinggalkan nasr. Kemudian ya Ibnu Abbas rahimahullah taala radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan hadi asma'u rijali salihin. Ya hadi asma, mereka ini adalah nama-nama rijalin salihin min qaumi Nuh. Ya, orang-orang saleh dari kaumnya Nabi Nuh. Ya, jadi di sini ya musannif rahimahullah taala menyingkat. Jadi ini ada hadis panjangnya. Saya akan bacakan ya hadis panjangnya ya dalam Sahih Bukhari. Ya, jadi ini adalah apa? Ya, ringkasan. Jadi ada hadis panjangnya. Hadis panjangnya adalah an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, taratil authan allati kanat fi qaumi Nuh fil Arab. Ya, berhala ya al-authan itu apa? Saratil authan, ya berhala-berhala yang dahulu diagungkan ya oleh kaumnya Nabi Nuh ya fil Arab, di kemudian hari tersebar di bangsa Arab. Ba'da ya ba'du, yaitu setelah itu ya itu adalah amma wad, itu wad yang pertama adalah ya wala tadarunna wad, ini kan wad ini ya, jadi ini dalam lafaz yang panjang ya. Adapun wad adalah ya kanat likalbin bidaumatil jandal, jadi kalb ya wad yaitu berhala wad, atau dahulunya orang soleh yaitu wad, itu adalah ya wad ini adalah berhala untuk kalian yang Bani Kalab di Daumah Al-Jandal, nama tempat. Wa amma suwa' kanat li Hudayl. Adapun suwa' itu adalah ya berhala untuk orang Hudayl. Ya, ini yang dahulunya orang-orang soleh kemudian dibuat sebagai patung ya, kemudian akhirnya apa? Mereka duduk ya, supaya dahulunya awalnya adalah supaya mereka itu apa? Ketika duduk di hadapan orang-orang soleh ini adalah untuk memberikan semangat ya, supaya apa? Semakin bersemangat dalam ibadah, karena mereka ini adalah orang-orang soleh. Tapi tatkala generasi apa ya habis atau meninggal ya, akhirnya ya orang-orang yang kemudian ini tidak mengetahui ya, akhirnya apa? Dan ilmu telah dilupakan, akhirnya apa? Menjadilah orang patung-patung ya, orang soleh ini akhirnya disembah. Ya. Jadi ya bahasanya suwa itu adalah li Hudayl. Wa amma Yaghuth, adapun Yaghuth adalah berhala untuk orang Murad. Murad ini juga di Yaman. Ya, thumma li Bani Ghutaif. Ya, kemudian ya merupakan berhala Bani Ghutaif yang letaknya di Jauf, ya tepatnya di Sabah. Ya, Sabah itu di mana? Sabah itu juga di Ma'rib Yaman. Ya, kalau sekarang ya yang disebut ya Sabah itu di Ma'rib di Yaman. Ya. Kemudian wa amma Yaghuth fakanat li Hamdan. Adapun Yaghuth ini dahulunya adalah berhala untuk orang Hamdan, dan Hamdan ini juga di Yaman. Ya, yaitu apa? Kabilah Hamdan, ini kabilah besar ya di Yaman ya. Kabilahnya ya Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, Hamdan itu kabilah yang besar sekali. Wa amma Nasr, itu adalah kabilah li Himyar, li Ali Dzilqila. Ya, dan Nasr ini adalah dahulunya adalah berhalanya li Himyar. Ya, dan Himyar ini juga di Yaman, li ahli Dzilqila. Ya, ini juga ya
orang Yaman. Ya, ini dahulunya. Ya, sedangkan Nasr adalah milik Himyar yaitu Dzulqila, ya, Dzulqila. Itu adalah nama orang-orang saleh ya dari kaumnya Nabi Nuh. Kaumnya Nabi Nuh, ya. Maka nama-nama ini adalah nama-nama orang saleh ya, kaumnya Nabi Nuh. Falamma halaku, ya, tatkala mereka ini apa? Telah ini baru lanjutan ini kan, namanya kan enggak disebutkan, bisa dipahami. Ya, di matan kan enggak disebutkan. Makanya kita baca falamma halaku, maka tatkala mereka telah binasa, auha syaitanu ila qaumihim. Ya, syaitan apa? Membisikkan kepada kaumnya. Ya, membisikkan ya kepada kaum mereka untuk apa? Mendirikan aninsibu ila majalisihim. Ya, itu untuk ya apa? Mendirikan ya untuk membuat ya berhala tersebut berada di majelis mereka. Allati kanu yajlisuna fiha, yang mereka itu apa? Duduk-duduk di dalamnya. Ansoban, itu menjadi apa? Ya, menjadi berhala-berhala. Kemudian mereka apa? Wasamuha bi asma'ihim. Kemudian mereka menamainya dengan nama-nama mereka. Wa fa'alu. Ya, kemudian mereka melakukan walam tu'bad. Awalnya itu adalah tidak disembah. Waktu itu belum disembah. Ya, belum disembah. Hatta idza halak, ya, hingga mereka wafat, yang awalnya tidak menyembah, ternyata wanusiyal ilmu, dan ilmu telah dilalaikan, ya, dilupakan, ubidat, maka akhirnya apa? Ya, berhala-berhala tersebut ya disembah. Ya, akhirnya berhala tersebut ya disembah. Maka di sini katakan waqala Ibnu Qayyim, ya, qala ghairu wahid minas salaf. Yang berkata Ibnu Qayyim menukilkan ya dari ulama sebelumnya, qala ghairu wahid minas salaf lamma matu akafu. Itu tatkala mereka ini telah apa? Ya, telah mati, ya, mereka itu apa? Akafu ala kuburihim, itu beriktikaf, ya, itu ala kuburihim, itu di sekitar kuburan mereka. Tsumma sawwaru tamathilahum. Ya, kemudian mereka apa? Ya, mereka gambar tamathilahum, yaitu apa? Ya, berhala mereka, dijadikan berhala. Jadikan apa? Patung. Ya, tsumma tala alail amad. Kemudian waktu berlalu lama, fa'abaduhum, ya. Maka ya akhirnya apa? Karena waktu berlalu lama, akhirnya mereka orang-orang yang setelahnya yaitu menyembahnya. Ya, tatkala apa? Hilang ya para ulama, ya, kemudian apa? Mereka tidak mengetahui, tidak ada yang menjelaskan. Kemudian apa? Orang-orang jahil itu menguasai mereka, maka akhirnya manusia itu apa? Terjatuh dalam kesyirikan. Ya, karena mereka apa? Tidak bisa membedakan ya mana yang syirik, mana yang tauhid. Ya, mana syirik, mana tauhid, sehingga apa? Mereka ya terjatuh dalam kesyirikan. Ditambah lagi apa? Setan ini telah ya membisikkan, ya, telah melemparkan ya pada diri-diri mereka. Itu apa? Pada diri mereka untuk ya, pada hati mereka untuk apa? Ya, memberikan ya was-was dan juga untuk memberikan penakutan, ya, sehingga akhirnya apa? Ya, ini merupakan ilham, ini merupakan wahyu yang kalian apa harus tunaikan dan semisalnya. Ya, akhirnya apa? Dibentuklah menjadi patung-patung orang soleh. Ya, kemudian ya akhirnya mereka apa? Menyembahnya. Itu anak cucu yang setelahnya itu apa? Menyembah dari ya berhala-berhala ini. Ya, menyembah dari berhala-berhala ini. Maka ini diantara apa? Ya, keburukan ya dari ya pembuatan yaitu patung dari orang-orang soleh yang akhirnya ya menjatuhkan mereka ya ke dalam kesyirikan. Jadi perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah taala ini ya disebutkan ya bahwasanya ini beliau mengatakan dalam kitabnya Ighatsatul Lahafan ya min masayyidi syaitan. Kemudian kita akan baca sarah dari Syekh Shalih Fauzan, ya, qala syarih hafizahullah taala tarjamatu Ibnul Qayyim. Ya, biografi Ibnul Qayyim huwa al-Imam al-Alamah Muhammad ya bin Abi Bakar bin Ayyub ya Az-Zar'i Ad-Dimashqi, yaitu dari Damaskus. Ya, dari Damaskus, tilmid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, merupakan murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Mata sana 751.
Beliau meninggal pada tahun 751 Hijriah. Ya, kalau Syekhul Islam wafat pada tahun 728. Ya, 728. Walau mu'allafat mufidah masyhurah. Ya, dan sebagaimana kita ketahui, ya, beliau memiliki karangan-karangan yang berfaedah dan sangat terkenal dan banyak sekali. Ya, karangan-karangan dari Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ya, bahkan ya terhitung dari murid yang ya paling tampak ya setelah ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini adalah Syekhul Islam Ibnu Qayyim. Ya, Syekhul Islam ya Ibnu Qayyim. Ini ya karena Syekhul Islam juga memiliki banyak murid yang mereka juga menjadi para imam. Ya, menjadi para imam. Kemudian dikatakan la tadarunna, janganlah kalian ya la tadarunna, yaitu alihatakum, la tatruku ibadataha. Janganlah kalian tinggalkan ibadahnya. Ya, beribadah kepadanya. Wala tadarunna wadd. Ya, wala tadarunna wadda ila akhir ay wala tatruku haula'i khususan, yaitu wad ya, kemudian suwa, Yaghuz wa Ya'uq wa Nasra. Sebagaimana apa? Ya, berhala-berhala tadi yang awalnya adalah orang-orang saleh, yang awalnya untuk memberikan semangat mereka dalam beribadah, tetapi akhirnya dibikin menjadi patung, akhirnya apa? Menjadi sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Yani falamma halaku ay mata ulaika salihun, ya, tatkala mereka itu orang-orang saleh ini meninggal dan mereka apa? Kaumnya itu ya merasa sedih, wa hazina alaihim qaumuhum hazanan syadidan, ya, itu kesedihan yang sangat dalam, ya, kesedihan yang sangat, au hasyaitanu ila qaumihim, ya, jadi syaitan apa? Memberikan waswasa wa alqa ilaihim, itu memberikan waswas kepada mereka, itu melemparkan kepada mereka apa? Keraguan, ya, memberikan ya kewaswasan. Anin sibu, yaitu bikasri shad. Kemudian ansoba, yaitu asnaman musawwaratan, itu jadikan berhala, jadikan patung, ya, ala suwarihim, yaitu dibentuk patung-patung orang soleh ini, ya. Hatta idza halaka ulaik, hingga ketika yang membuat ini, ya, alladzina nasabuha yatadzakkaru bi ru'yatiha af'ala asabiha fayansatu alal ibadah. Ya, tujuannya pertamanya adalah apa? Ya, mereka meletakkannya supaya mereka itu apa? Ingat ketika melihat ini dulu, ya, ini dulu adalah Wad, ini dulu adalah apa? Ya, Suwa, ini adalah Yaghuz, wa ini Ya'uq wa Nasra. Ya, ketika melihatnya, ya, maka mereka bersemangat alal ibadah, yaitu untuk melakukan ibadah. Wa nusiyal ilm, maka tatkala zalatil ma'rifah, ilmu itu telah hilang, ma'rifah itu telah ya dicabut, ya, wa ghalabal juhal, dan orang-orang bodoh itu telah mendominasi mereka, ya, alladzina la yumayyizun baina syirki wa tauhid, yang mereka ini tidak bisa membedakan antara kesyirikan dan juga tauhid, sehingga akhirnya apa? Ubidat, ya, tilkal asnam, yaitu apa? Ya, berhala-berhala tersebut akhirnya disembah. Tatkala apa? Syaitan itu ya mengatakan kepada mereka, inna aba'akum kanu ya'budunaha. Ini perkataan apa? Syaitan, bisikan syaitan. Ya, bahwasanya bahwa kalian dahulu apa? Menyembahnya. Ya, akhirnya apa? Orang yang tidak tahu, ya, anak cucu yang setelahnya tidak tahu, kemudian apa? Menyembah ya berhala-berhala tersebut yang awalnya adalah hanya untuk mengingat ya jasanya orang-orang saleh supaya mereka bersemangat. Ya, begitu pula apa yang terjadi? Ya, di sebagian kaum muslimin itu ya ada keyakinan bahasanya apa? Meletakkan foto-foto apa? Ya, kiai atau foto-foto apa? Ya, habaib, itu di rumah. Ya, siapa yang diingin ya seperti itu, lah perbuatan seperti itu akan bisa menyeret dan mengantarkan seorang itu terhadap apa? Peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekarang ya belum tahu, atau bahkan sekarang sudah ada yang apa? Bahkan telah ibaratnya itu seperti menyembah. Ya, seperti menyembah. Itu supaya jadi apa yang ya mereka rasakan, misalnya dari kesusahan, kesulitan, kemudian melihat ke wali tersebut atau melihat foto yang ditempel di dalam rumahnya. Ya, karena itu merupakan apa? Menurut mereka ya, bahasanya itu akan mendatangkan keberkahan, ya, bahasanya itu akan mendatangkan ya
manfaat dan semisalnya. Maka ini adalah ya sarana-sarana yang akan menjadikan di akhirnya adalah peribadatan ya kepada hal tersebut. Kemudian dikatakan di sini ya al-ma'na al-ijmali li athar, ini athar ya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yufassir Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma hadhil ayat al-karimah. Itu ayat yang mulia ini bi anna hadhil alihah, bahwasannya ilah-ilah ini, sembahan-sembahan ini yang Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan anna qauma Nuh tawasau bil istimrar ala ibadatiha. Ya, kaumnya Nabi Nuh ya tawasau. Jadi mereka saling berwasiat untuk terus-menerus ya menyembahnya, yaitu beribadah kepadanya. Ba'dama nahahum nabiyuhum Nuhun alaihissalam. Padahal apa? Ya, Nabi Nuh itu telah apa? Memperingatkan mereka. Ya, memperingatkan mereka. Berapa lama Nabi Nuh telah memperingatkan dari kesyirikan? Berapa lama dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam? Ya, alfusana illa khamsuna aman. Ya, itu apa? 1000 tahun kecuali apa? Illa khamsuna sana. Itu apa? 950 tahun. Ya, 950 tahun beliau menyeru tauhid. Ya, itu kesabaran yang sangat sangat hebat. Itu kesabaran yang sangat dahsyat. Ya, dari seorang nabi ya menyeru umatnya 950 tahun. Ya, akan tapi setelah itu ternyata apa? Ya orang-orang ya setelahnya malah saling apa? Berwasiat supaya apa? Untuk ya menyembah ya dari patung-patung yang mereka buat. Yang awalnya tidak ya diinginkan dari penyembahan. Ya, melarang, Nabi Nuh telah melarang mereka dari perbuatan syirik. Ya, anna fil asal asma rijal salihin minhum. Pada dasarnya mereka ini adalah nama-nama orang-orang saleh dari mereka. Tetapi apa? Ghalau fihim. Tetapi mereka apa? Melampaui batas ya pada orang-orang saleh ini. Bitaswili syaitan. Itu dengan apa? Godaan syaitan. Ya, jadi sawwal, ya sawwala, ya yusawwilu taswil, ya. Itu bahasanya syaitan itu apa? Menggoda, membisikkan, memberikan was-was. Ya, pada mereka hingga nasabu suwarahum. Ya, bahasanya mereka itu hingga apa? Meletakkan ya foto-foto mereka. Kalau dulu belum ada foto, ya ini apa? Membentuk-bentuk mereka. Ya, meletakkan apa? Yaitu ya patung-patung mereka. Ya, meletakkan apa? Patung-patung mereka. Fa'alal amru bihadhi suwar ila ansarat asnaman. Ya, pertama gambar. Kemudian kembalilah perkara itu, menjadilah perkara itu apa? Dari bentuk gambar ini menjadi apa? Asnaman. Ya, menjadi apa? Berhala-berhala. Tu'badu min dunillah. Yang disembah ya selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, awalnya gambar, kemudian dibentuk ya patung, kemudian akhirnya apa? Disembah. Ya, ini sarana yang akhirnya apa? Yang awalnya untuk mengingatkan dalam beribadah, memberikan semangat, ya ternyata ya akhirnya malah menjatuhkan mereka ke dalam kesyirikan. Dan apa yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala itu adalah bimakna ma dzakarul Bukhari. Ya, semisal apa yang disebutkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari ini ya imam ya, itu yang kitabnya adalah kitab yang paling sahih setelah apa? Setelah apa? Setelah Al-Qur'an. Ya, dan beliau wafat 256 ya rahimahullah taala. Ya. Beliau ya seperti apa yang disebutkan Imam Bukhari. Ya, sebagaimana kita ketahui bahasanya beliau memiliki kitab sahih, yaitu kitabnya yang sahih setelah Al-Qur'an. Illa annahu dzakara. Melainkan bahasanya beliau menyebutkan bahwasanya anna uqufahum ala kuburihim. Itu apa? Iktikafnya mereka. Karena iktikaf ini secara bahasa apa? Apa iktikaf secara bahasa? Ya, bersimpuh, yaitu duduk bersimpuh untuk apa? Ya, ini adalah duduk bersimpuh. Itu apa? Ala kuburihim ya kana qabla taswirihim. Jadi pertama itu duduk-duduk saja sebelum mereka membuat gambar. Ya, sebelum mereka itu apa? Membuat gambar itu mereka cuma duduk-duduk. Ya, mengenang. Ya. Kemudian apa? Qabla taswirihim fa huwa yudifu ila ma sabaq
ya akhirnya apa? Ya, beliau menambahkan terhadap apa yang telah lewat itu bahwasanya anal ukuf alal kubur, ya, bahwasanya ya iktikaf ya alal kubur itu di kuburan, maka itulah sebab untuk ya peribadatan ya kepada kuburan yang terhadap kuburan itu sendiri juga. Ya, jadi apa? Kalau orang ya duduk dulu di kuburan, maka itulah sebab ya seorang itu ya akan terjatuh pada apa peribadatan terhadap kuburan itu sendiri. Ya sebagaimana ya duduk-duduk di sekitar itu apa patung-patung orang saleh. Ya kalau antum nggak pernah lihat kan ya nggak tampak, tapi yang pernah lihat bahasanya apa mereka itu duduk di kuburan, terutama ya kalau kuburan di wali-wali itu ya memang kita lihat. Kalau yang pernah melihat, ya kebetulan pernah lihat sendiri. Ya, bahasanya mereka itu nangis, mereka itu di kuburan baca Al-Qur'an dan semisalnya. Ya, seperti itu sampai minta-minta. Ya, penuh. Jadi kuburan itu enggak tahu besarnya, satu sisi besarnya besar sekali juga. Ya, sisi yang lain apa? Dalam ruangan itu adalah dipenuhi dengan orang. Ya, apalagi nanti kalau namanya apa? Kalau sudah haul. Ya, itu haul kalau sudah apa? Setiap tahunnya itu peringatan tiap tahunnya itu apa? Ya, orang berjubel. Ya, orang berjubel untuk ya hadir dan itu tadi ya akhirnya apa ya menyembah terhadap kuburan ya orang saleh ya seperti itu, dan ini memang benar terjadi ya hingga ya saat ini. Maka di sini apa munasabatul athar lil bab, bahwasanya menunjukkan ya bahwasanya ini menunjukkan bahwasanya ghulu fis shalihin itu adalah sebab ya untuk atau akan mengakibatkan itu peribadatan ya kepada mereka, dan itu adalah peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mayustafadu minal athar, kita baca dengan cepat. Siapa yang baca? Ya. ما يستفاد من الأثر أولا أن اللغو في الصالحين سبب لعبادتهم من دون الله وترك الدين بالكلية. Ya, yang pertama bahasanya hulu ya terhadap orang-orang saleh itu adalah sebab ya peribadatan kepada mereka. Ini sebagaimana yang terjadi ya bukan hanya di negara kita sebetulnya, ya juga di ya bagian atau banyak dari negara kaum muslimin. Kalau kuburan itu sudah diziarahi dengan berbondong-bondong, kemudian orang safar kepadanya, itu seperti itu yang terjadi. Ya, bahasanya apa? Hulu terhadap orang-orang saleh itu adalah sebab ya menjadikan apa? Ya, beribadah pada kuburan, dan itu adalah merupakan peribadahan selain Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya meninggalkan agama secara keseluruhan. Apa meninggalkan agama secara keseluruhan? Karena sudah beribadahnya bukan pada Allah, ya, tetapi beribadahnya kepada kuburan. Kemudian الثانية التحذير من التصوير وتعليق الصور لا سيما صور العظماء. Iya. At-tahdzir minat taswir. Yang kedua adalah faedah yang kedua itu peringatan dari menggambar. Ya, memoto, ya, wa ta'liqi suwar. Kemudian apa? Menggantungkan foto tersebut. Ini banyak, ya, la siyama suwaral udhama, yani udhama ya, bu'ala. Ya, suarnya, gambar-gambarnya para ya pembesar, ya, para pemimpin, ya, itu bisa saja. Ya, kalau orang itu tidak mengetahui agama, nanti bisa ya menjadikan dirinya apa? Beribadah kepada gambar tersebut. Kemudian الثالثة التحذير من مكر الشيطان وعرضه الباطل في صورة الحق. Iya, yang ketiga adalah apa? Peringatan ya terhadap makarnya syaitan, ya, dan juga apa? Ya, penawarannya yang batil, yaitu maksudnya apa? Ya, godaannya yang batil dalam bentuk ya bentuknya itu seakan-akan kebenaran, tapi pada hakikatnya adalah kebatilan. Terus الرابعة التحذير من البدع والمحدثات ولو حسن قصد فاعلها. iya, yang keempat adalah peringatan minal bidah wal muhdatsat, yaitu perkara yang baru dalam agama, ya sekalipun apa? Tujuan pelakunya itu adalah baik. Karena tujuan
yang baik itu harus sesuai dengan apa? Perintahnya Rasulullah SAW. Tidak sekedar niat dan maksud itu apa? Ya ikhlas, tetapi apa? Ya tidak mencontoh Rasulullah SAW, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus الخامسة أن هذه وسائل إلى الشرك فيجب الحذر منها. iya, kemudian yang kelima ya bahwasanya ini adalah sarana-sarana menuju kepada kesyirikan ya, dan wajib bagi kita sekalian untuk berhati-hati darinya. Kemudian معرفة قدر وجود العلم ومضر فقده. iya, kemudian yang keenam yaitu ma'rifatu qadri wujudil ilm ya wa madarrah ya faqdihi, yaitu apa? Ya, ma'rifah, pengetahuan ya kita sekalian kadar apabila ilmu ada. Jadi kalau ilmu ada maka apa? Akan diperingatkan dari kebatilan dan ya kesesatan. Tapi kalau ilmu tidak ada, itu apa? Maka akan mendatangkan madarat, yaitu ketika ilmu itu tidak ada, tidak adanya ilmu. Kemudian yang ketujuh, السابعة أن سبب فقد العلم هو موت العلماء. iya. Ya, yang ketujuh bahwasanya sebab hilangnya ilmu adalah kematian para ulama, itu kematian para ya ahli ilmu. Ya, kematian para ahli ilmu itu adalah ya sebab hilangnya ilmu. Terus الأخير التحذير من التقليد وأنه قد يؤول بأهله ilal muruk إلى المروق من الإسلام. ya at-tahdhir minat taklid, ya yaitu peringatan dari taklid. Wa annahu qad yaulu, ya, dan bahwasanya taklid itu apa? Akan yaul. Apa yaul? Ya, menghantarkan, membawa ya pelakunya itu kepada apa? Ilal muruki minal Islam. Ya, bisa melesat dari Islam. Maksudnya apa? Keluar dari agama Islam. Naudzubillah. Ya, bahwasanya apa? Taklid buta. Ya, kalau kita ketahui bahwasanya apa? Membebek, mengikut, hanya sekadar mengikut tanpa melihat ya benar ataukah salah, maka ini ya bisa membawa seorang itu kepada kekufuran. Maka kita hendaknya apa? Tidak mudah ya kita terbawa oleh ya istilahnya apa yang dilakukan kebanyakan orang. Ya, bahwasanya kebanyakan orang itu belum tentu menunjukkan hal tersebut adalah benar. Tetapi hendaknya semuanya adalah dipaparkan, ya diperlihatkan apakah ini sesuai dengan dalil ya Al-Qur'an dan As-Sunnah, apakah tidak, ya supaya seorang itu bisa selamat ya dalam kehidupannya, ya selamat ya dalam kehidupan di dunia dan di akhiratnya. Karena bisa jadi seorang itu apa? Ya beramal, meniatkan itu adalah amal soleh, tetapi ternyata ya nanti akan ya dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ternyata ya apa yang dilakukan itu adalah ya terdapat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung pada Allah ya, semoga kita tidak terjatuh dalam kesyirikan yang kita ya tidak mengetahuinya. Mungkin ini yang kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini, belum menyelesaikan dari bab yang datangkan mu'alif ya, insyaallah pada pertemuan yang akan datang ya biidznillah taala kita akan selesaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.